Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya perkenalkan. Nama saya Haironi Latif. Saya dosen fisika di IT Telkom Surabaya. Sekaligus mahasiswa S3 Fisika ITS Surabaya. Ya, jadi apa namanya? Saya suka ngajar ya. Makanya saya apa? Selain ngajar di Telkom, saya apa? Yang ngajar-ngajar kayak gini lah. Oke, ini fisika teknik ya kalian ya, mata kuliahnya? Atau, Iya, oke, jadi bukan fisika dasar ya, ini fisika teknik ya? Atau ada lagi fisika dasar ada, fisika teknik ada, atau memang cuma fisika teknik? Kalau boleh tahu. fisika teknik, Pak. Fisika teknik ya, oke. Jadi memang ini sedikit berbeda dengan fisika dasar, tapi secara konsep insya Allah bisa lah saya pahami. Oke, ini dosennya ngajarnya via asinkronus atau sinkronus? Asinkronus tuh maksudnya nggak tatap muka, maksudnya nggak zoom, ya lewat ngasih tugas, nilai, materi kayak gitu-gitu, kayak gitu ya biasanya. Atau ada tatap mukanya juga? Asinkronus terus ini, Pak. Asinkronus terus. Dan materinya bahasa Inggris semua ya? Ya, betul. Oke. Kalian di kuliah di mana? Di UM, Pak. UM Malang ya. Oke, saya lihat ini memang cukup sulit ya untuk mahasiswa level 1. Maksudnya mahasiswa tingkat semester 1 betul? Ini semester Betul, berapa? Pak. Semester 1. Ya, semester 1. Oke. Ya, saya pikir ini tidak mudah bagi mahasiswa tingkat 1 untuk memahami ya seperti ini. Ya, saya pikir wajar ya ketika kalian kesulitan. Oke. Baik, sebenarnya saya jelaskan dulu sedikit konsepnya lah. Ini cerita tentang apa sih bab 4. Jadi bab 4 itu ini tentang saya lihat sih metode untuk mengetahui berapa sih gaya biar seimbang. Kira-kira gambaran umumnya itulah. Jadi kayak ini ya. Gimana gaya-gayanya ini biar bisa seimbang. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalau saya baca ya, sebenarnya metodenya itu rumusnya cuma 2 kok sebenarnya di sini. Jadi ada 2. Yang pertama itu apa namanya? Sigma F sama dengan 0, artinya total gayanya harus 0. Seimbang ya antara kiri, kanan, atas, bawah. Jadi bisa dilihat dari gaya-gaya eksternal yang ada. Yang kedua adalah sigma torsi, atau mungkin kalau di buku kalian tuh sigma M ya, kalau nggak salah bahasanya. Sama dengan 0. Kalian pernah dapat materi ini belum? Persamaan ini, sigma F sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0 sebelumnya. Mungkin di SMA mungkin? Pernah dapat? Tentang konsep? Belum pernah ya? Lupa. Lupa, oke. Ya, ini saya ajarkan basicnya dulu ya sebelum ke sini. Jadi maksudnya apa sih sigma F sama dengan 0? Jadi gini, kalau total gaya, oke, apa itu gaya? Gaya itu kayak dorongan atau tarikan ya. Jadi misal ada ini, kena ini, ada F, ke sini ada F lagi, F2, F1. Nah, ini namanya gaya. Gaya itu dorongan atau tarikan. Kita mendorong meja, kita menarik meja, itu namanya gaya. Nah, kalau total gayanya 0, maka tidak akan ada percepatan yang bekerja pada benda. Ya diamlah, gampangnya seperti itu. Kayak contoh di apa? Contoh yang dikasih di buku ini ya. Ini ada benda apa? Seperti ini nih. Ada bangun apa ini namanya nih? Ya bangun bersusun lah. Terus ditanya apa namanya? Gimana gaya-gaya analisisnya biar seimbang? Oke, nah pertama mulai dari yang pojok kiri ada gayanya gitu. Nah, yang jelas gayanya kan ini kan gayanya satu ini ke atas karena ini ada di soal. Nah, ini kan ke atas kan ya. Nah, biar bisa seimbang, kalau ada ke atas maka harus ada yang ke bawah kan biar seimbang, ya enggak? Karena kalau ke atas semua kan berarti nggak seimbang dong, nggak berlaku dong ini. Itulah kenapa yang F ini miring bawah.
Karena miring bawah itu bisa diuraikan dengan ke kiri dan ke bawah. Oke, sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Kita perlahan aja ya, step by step, biar nanti paham gitu ketika mengerjakan soal. Yang ini paham nggak? Sampai sini. Kenapa ini miring ke bawah? Karena yang diketahui adalah gaya ke atas. Biar bisa seimbang, ada ke atas maka harus ada ke bawah. Makanya ini harusnya arahnya ke kiri bawah. Jadi kita menentukan arah panahnya dulu. Oke, karena ini ke kiri bawah, artinya kan ada yang ke kiri kan? Biar seimbang, maka harus ada yang ke kanan. Makanya AB ke kanan. Nah, itulah kenapa yang poin 1 ini AF-nya kiri bawah, AB-nya ke kanan lurus. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau bingung bilang aja bingung, kalau paham ya bilang paham. Oh ya, nggak apa-apa ya, Prasajo terlambat nggak apa-apa. Nanti kalau mau lihat lagi nih saya rekam insya Allah. Nanti saya share lah ini ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Sebelum berlanjut lebih lanjut. Jadi ini kita yang dasar dulu, yaitu sigma F sama dengan 0. Biar bisa seimbang benda, maka total gayanya harus 0. Baik atas bawahnya harus 0, kiri kanannya juga harus 0. Nah, itulah kenapa ketika diketahui gayanya ke atas, maka yang ini harus kiri bawah, dan yang ini kanan. Oke, ada yang bingung nggak yang poin 1 dulu? Silahkan yang bingung angkat tangan, atau tulis chat, atau ngomong langsung boleh. Kita bahas soal ini dulu, contoh soal ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke. Baik, nah kita sudah dapat yang pertama. Sekarang kita lihat gaya yang lain. Nah, ini kan kita sudah dapat AB, AF. Nah, sekarang kita naik ke atas, ke arah AF. Artinya ke titik yang atas ini nih. Atas ini, titik ini. Kita ke titik Kita ke titik sini sekarang. Oke, di titik ini gayanya apa saja? Oh, ada 3 tongkat lagi nih. Nah, AF kalau tadi kan di titik ini kan ke kanan bawah. Maka kalau di benda lain dia harus arah sebaliknya. Jadi gitu ya. Jadi gaya tegang pada tongkat, pada besi atau pada tali itu bolak-balik. Jadi kalau di satu titik dia ke arah sini, arah kiri bawah, maka di sisi satunya harus kanan atas. Jadi gini, kalau yang ini ke sini gayanya, maka yang di sini harus gini. Nah, aturannya gitu. Itulah kenapa AF arahnya kanan atas di titik ini. Oke, seperti tadi caranya persis. Karena ini kanan atas, biar seimbang gimana dong? Sudah ada ke kanan, maka ini harus ke kiri. Itulah kenapa IF arahnya ke kiri. Nah, terus ini kan ada arah atas nih. Biar atas seimbang harus ada arah ke bawah. Makanya BF ke bawah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kita menentukan bisa ya. Oke. Lanjut. Kita sudah dapat yang BF. Nah, habis itu kita ke bawahnya BF nih. Jadi gitu ya, analisisnya titik per titik. Nah, sudah sini kita ke bawah sini. Sini. Set. Oke. Oh ya, aslinya kan soalnya gini ya. Jadi gini. Kalau dia menyentuh tanah, pasti ada gaya ke ada gaya ke atas. Ini ada gaya ke atas. Nah, sekarang kita dari F turun ke B. Nah, di B dikasih tahu ada gaya ke bawah, yaitu L. Nah, dan tadi kan BF ke bawah nih. Karena BF ke bawah, di titik 2, di titik, apa ya kita sebut namanya ya? F ya? Oke, sorry. Ini dikasih simbol dulu. Oh, ini sudah ada simbolnya ya, A, B, C, D, E, F. Oke, dari F kita ke titik B. Nah, di titik B itu sudah ada gaya ke bawah L. Apa itu? Kemungkinan sih gaya berat kalau lihat gambarnya. Ini kan tongkat ya. Sepertinya titik pusat masanya di sini, maka ada gaya ke bawah sebesar L. Oke. Nah, kemudian BF tadi ke atas ya. Oke. Nah, terus AB, tadi kan AB kan ke kanan nih di benda di titik A. Otomatis yang di sini ke kiri. Karena tadi ke kanan, tadi yang AB di sini ke kanan,
maka yang di sini harus ke kiri. Nah, kalau ada ke kiri, maka harus ada gaya yang ke kanan dong, biar seimbang. Nah, itulah kenapa BC-nya ke kanan, BE-nya juga ke kanan atas. Biar seimbang, ada kiri, ada kanan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ke 4. Sekarang kita dari titik B pindah ke titik C. Kita geser ke kanan nih. Ke kanan, ke titik C. Nah, BC ini kan ke kanan di titik B. Maka di titik di titik C arah BC ke kiri. Nah, ada ke kiri maka harus ada ke kanan dong. Makanya ada CD. Nah, terus ini kan ada gaya ke atas nih. Nah, ini harus 0. Kenapa 0? Karena kan nggak ada arah tongkat yang ke bawah kan. Artinya tidak ada gaya pada sumbu pada arah bawah. Kalau CE ini ada gayanya, nggak seimbang dong. Nah, makanya CE harus 0. Kenapa 0? Biar seimbang. Karena nggak ada gaya atas bawah lain, cuma CE top. Kalau CE ada gaya, ya nggak mungkin 0, nggak mungkin seimbang gitu. Makanya CE harus 0. Oke. Habis C, kita bergerak ke mana enaknya nih? Ini titik E, kita ke E. Mana E? Aslinya sebenarnya perjalanan ini terserah kok, nggak harus kayak gini. Jadi kalian mulai dari D pun boleh. Cuma tadi kita sudah memutuskan titik A ya sudah. Oh ya, makasih ya. Oke. Nah, lanjut kita ke titik E. Nah, di titik E apa saja gayanya? Ada gaya IF. Nah, di nomor 2 tadi kan kita dapatkan gaya IF ke kiri. Maka di titik F gayanya ke kanan. Begitu pula apa namanya ada BE. Di nomor 3 kita telah dapatkan bahwa gayanya ke kanan atas. Maka di titik F harus kiri bawah. Oke. Kemudian, nah, apa namanya? BE ini kan kiri bawah nih. Biar seimbang harus ada gaya ke atas kan? Karena kalau nggak ada gaya ke atas nggak seimbang dong. Itulah kenapa DE ke atas, kiri atas. Biar ada yang menyeimbangkan ke atasnya. Oke, kemudian yang nomor 6 kita ke titik D. Titik terakhir ya. Titik terakhir ini ada gaya normal ke atas. Oke, yaitu R2 ini, ada gaya R2. Nah, CD di nomor 4 kita dapatkan arah gayanya ke kanan. Maka di titik 6, di nomor 6 CD harus ke kiri. Ke kiri, ke atas, otomatis DE ke bawah. Nah, inilah gaya-gaya yang ada pada jembatan ini. Sampai sini ada yang bingung nggak? Bisa dipahami? Coba. Oke. Baik. Terus apa lagi nih? Oke, ini cerita torsi. Baik, jadi di dalam kesetimbangan tuh ada istilahnya setimbang translasi. Translasi itu maksudnya gerak atas bawah kiri kanan lah gitu. Jadi benda itu dianggap partikel. Atas bawah kiri kanan. Tidak memperhitungkan posisi letaknya gaya. Nah, dalam suatu kasus itu torsi itu perlu diperhitungkan karena posisi gaya itu tidak selalu tepat gitu. Nah, makanya disitulah berlaku dinamika rotasi. Apa itu dinamika rotasi? Yaitu tentang mekanisme gaya dengan mempertimbangkan posisi. Oke, torsi. Ada yang tahu rumus torsi nggak? Gaya kali dengan gaya. Ada yang pernah ingat rumus ini sebelumnya? Atau bingung? Cross lebih tepatnya ya. Pernah dapat ini nggak sebelumnya? Belum, Mbak. Belum pernah dapat ya? Oke. Jadi maksudnya torsi itu gaya kali dengan gaya. Contohnya gini. Kalian pernah naik jungkit-jungkit? Pernah ya? Naik jungkit-jungkit ya. Nah. Oke. Pernah nggak kalian
merasa heran gitu atau gimana gitu bahwa orang yang gede besar misal masanya 100 kilo nih bisa seimbang dengan orang yang masanya 50 kilo. Nah, bisa nggak yang 100 kilo seimbang dengan yang 50 kilo? Belajar memahami. Oke, bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa posisi tempat duduk, nah kalau yang 100 kilo di sini posisinya, ini 100 kilo, sementara yang 50 kilo ini di pojok, nah dia bisa seimbang. Nanti kalian praktekkan aja main jungkit-jungkit. Nah, orang yang besar, berat, taruh agak maju ke depan. Yang berat badannya ringan, taruh agak ke belakang. Maka itu akan bisa seimbang. Bisa seimbang ini. Kenapa kok bisa seimbang, Pak? Karena torsinya sama gitu. Yang ini mungkin besar, tapi jari-jarinya kecil. Yang ini mungkin masanya kecil, tapi jari-jarinya besar. Karena besar itulah bisa seimbang. Jadi torsi itu momen gaya itu dipengaruhi oleh posisi jaraknya dari titik putar dan besarnya gaya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang bagaimana menjabarkan R cross F itu? R cross F itu gayanya dan posisinya harus tegak lurus. Jadi gini. Jadi kalau misal ada pusat rotasi di sini, anggaplah tuas atau apa, ada panjangnya segini, dikasih gayanya miring nih. Misal ngasih gayanya miring. Nah, maka harus dicari yang biar nggak miring, harus bisa tegak gitu. Nah, misal nih sudutnya nih theta nih. Nah, kita nyari yang besarnya kayak gini nih, biar tegak lurus. Karena kalau nggak tegak lurus nilainya nggak optimal. Nah, gimana cara mencarinya? Pakai trigonometri. Trigonometri. Masih ingat nggak? Kalau ada theta, ini yang mau kita cari, ini R. Gimana cara mencari Y kalau diketahui R dan theta? Y adalah? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? R dikali sin theta. Nah, itulah kenapa ini bisa ditulis sebagai R kali F kali sin theta. Intinya kita mencari gaya yang tegak lurus dengan momen gayanya. Oke, nah itu tentang torsi ya. Basic tentang torsi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu di sini. Soal yang kayak gini. Baik. Nah, soalnya kan gini nih. Gayanya apa saja? Gaya eksternal ya. Ada gaya eksternalnya, ada gaya berat ini. Ini satu nih. Ini berat. Gaya A. Ada gaya C. Kemudian ada gaya Ada E. Di mana E ini nanti terurai. Ada yang EY dan ada yang EX. Ini ya gaya di sini ya. Ini ada terurai dua. Ada gaya yang ke kiri, ada gaya yang ke atas. Kemudian ini kan tegang tali nih. Ini kan tali nih. Maka pasti gayanya narik ke sana. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 gaya. Ini ada yang bingung nggak? Kenapa ada 4 gaya nih? Ada gaya tegang tali, beban di A, beban di C, dan ada gaya E. Di mana gaya pada E ini nanti ada gaya pada E pada X, ada E pada E. Ini kan semacam engsel ya. Oke. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Maksudnya karena aku boleh dosen di jadwal gini. Halo? Kalau saya kecepatan tolong bilang kecepatan ya. Kalau saya khawatirnya nanti terlalu cepat nanti teman-teman bingung. Halo? Bisa dipahami? Kalau paham bilang paham ya. Kalau bingung bilang bingung. Nanti sebelum lebih lanjut. Paham? Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah kita udah dapat gaya-gayanya, maka kalau setimbang itu berlaku dua hal.
Pertama, sigma F-nya sama dengan 0. Kedua, sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini yang ditulis di buku ini nih. Yang ini artinya torsinya. Ini torsi ya. Ini torsi. Sigma torsi. Kalau di buku dia bilang ME. Ya, tapi maknanya torsi di sini. Sama saja. Oke. Nah, di soal ini dia mengambil titik putarnya adalah E. Oke, jadi caranya gini. Cara menentukan torsi itu cari titik putar yang kira-kira paling susah gayanya. Nah, di sini kayaknya yang paling susah nih E. Karena kan E nggak tahu, T nggak tahu kan. Karena kita tidak tahu berapa besar E maupun besar T, maka kita pilih salah satu untuk titik rotasi. Jadi dalam torsi itu ada istilahnya titik rotasi. Kalau contoh jungkit-jungkit tadi, mana tadi jungkit-jungkitnya? Jungkit. Oh, hilang. Oh, ini. Kalau di sini, biasanya sih yang kita gunakan pusat rotasi itu ini. Karena ini pusat putarnya. Meskipun kalau pakai titik di kiri dan kanan pun boleh. Tapi yang penting harus ditetapkan dulu. Yang mana yang jadi pusat rotasi. Nah, di soal ini kita menggunakan titik E sebagai pusat rotasi. Nah, sekarang baru kita pakai persamaan tadi. Kalau seimbang berarti sigma torsi sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih yang jadi torsinya? Nah, kita lihat di titik sini. Kita tarik gayanya apa aja yang ada gaya eksternal ya, bukan gaya yang bolak-balik kayak tegangan apa? Kalau tegangan dari balok ini kan bolak-balik nih. Bisa saja misal ini ke sini, maka ini kan ke sana kan, maka itu bisa kita abaikan karena itu saling menghilangkan. Yang kita hitung hanya gaya eksternalnya saja. Dalam hal ini adalah gaya T, gaya pada A, gaya pada C, termasuk gaya pada E. Oke, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan, sampai sini ada yang bingung nggak? Jadi kita hanya bergerak pada 4 gaya, yaitu gaya pada A, gaya C, gaya T, maupun gaya pada E. Kemudian karena kita memilih E yang menjadi pusat rotasi, maka yang tersisa tinggal 3 buah gaya, yaitu A, C, dan T. Kalau paham, bilang paham, tulis di chat ya. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan. Kalau paham, tolong tulis paham di chat. Ya, sambil saya ngecek lah, ini masih bersama saya nggak nih? Oke, Syafian Reza, Denny Kusuma paham. Yang lain? Yang lain paham? Kayak bekal sitik rocok iso. Lanjut. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah kita temukan apa namanya gaya yang menjadi torsi, baru kita jabarkan satu-satu. Tadi apa rumus torsi? Gaya kali lengan gaya kan. Jadi ada gayanya, ada lengan gayanya. Nah, kita analisis satu persatu. Sekarang kita mulai gaya T dulu. T dan R ini sudah tegak lurus nggak? Sudah. Ini kan siku-siku kan? Ini kan siku-siku nih. Karena udah siku-siku, berarti langsung aja R-nya 5, gaya F-nya adalah T. Makanya ini jadi 5T. Oke. Terus arahnya ya. Oh ya, arahnya kita sebenarnya bebas sih. Apakah searah jarum jam positif atau negatif? Yang penting konsisten. Kalau di sini dia asumsi searah jarum jam positif. Ya sudah, kita konsisten itu. Yang searah jarum jam positif, yang berlawanan jarum jam negatif. Oke. Nah, makanya ini jadi 5T. Yaitu R-nya 5 dikali dengan gaya T. Oke. Terus torsi kedua siapa? Itu si C. Si C ini berapa R-nya? 5. Gayanya ke bawah. Sudah tegak lurus nggak? Sudah. Ini kan tegak lurus nih. Berarti boleh langsung dikali. Makanya 20 kali 5. Arahnya kemana? Oh, ternyata memutar berlawanan jarum jam. Jadi bagi E, si C itu nariknya berlawanan jarum jam. Berbeda dengan si T. Si T tadi searah jarum jam. Nah, makanya positif. Dan kenapa si C negatif?
Sekarang yang A. Yang A ke bawah juga. Berapa R-nya? 10. Kan dari E jaraknya 10 kan. Ini ke sini 5. Ini ke sini 5. Dijumlah jadi 10. Makanya ini jadi min 30 kali 10. Substitusi. Nah, ini kan tinggal selesaikan aja ya. 5T sama dengan berapa nih? 100 20, 100 tambah 300 ya. Berarti ini 5T adalah 300. Harusnya nih 100 sama 300. Oh, 400 ya. Jadinya 400, maka didapatkan T adalah 80 kilonewton. Sampai sini dulu. Paham atau bingung? Paham. Paham ya? Baik, lanjut. Sekarang kita pakai sigma F sama dengan 0. Jadi syarat setimbang itu 2 ya. Torsinya 0, sigma F-nya juga 0. Nah, T-nya udah tahu. Sekarang kita nyari E. Nyari gaya pada E. Nah, pada E itu apa namanya? Oke, kita coba jabarkan sedikit ya. Ini udah digambarin ya? Oh, sudah digambarin. Oke. Baik. Nah, E ini kan kayak apa? Tuas ya, kayak semacam tuas. Saya hapus saja dulu biar agak jelas. Nah, ini kan semacam tuas nih. Maka dia ada gaya pada sumbu X dan ada pada sumbu Y. Nah, ini ada EY dan ada IX. Nah, di syarat benda setimbang itu selain torsinya 0, maka sigma F-nya juga 0. Nah, sekarang kita ke sigma Fx dulu. Apa saja sih gaya pada sumbu X? Nah, pada sumbu X ternyata ada gaya IX. Nah, itulah kenapa ada IX. Dan ada gaya apa namanya? Ini ada gaya ini ya. Apa? Ini loh T. Oke. Ini ada T, ada TX nih. Ini kan ada T, maka ada TX kan. Nah, ini akan keterus gitu. Gaya T ini akan nerus ke bawah sini. Nah, T-nya kan sudah dapat nih tadi, yaitu 80. Ada T ke kanan sebesar ini. Kalau yang lain kan nggak ada gaya lain kan? Maksudnya kalau gaya pada A ini kan ke bawah. Ini juga ke bawah. Maka nggak ngefek gitu. Pada sumbu X cuman gaya T saja. Cuman gaya TX dan cuman gaya IX. Nah, karena T-nya miring, butuh dijabarin nih. Pakai trigonometri. Ini T. Ini 30. Ini TX. Nah, apa hubungan antara TX dan T? TX adalah T cos 30 derajat kan? Trigonometri masih ingat? Atau belum dapat? Samping miring. Nah, jadi ingat ya, kalau yang samping miring itu cos. Kalau yang tegak depan sama miring itu pakai sin. Nah, T-nya 80, cos 30. Nah, itulah kenapa dapat 80 cos 30. Asumsi ke kanan positif. Karena yang IX ke kiri, makanya IX negatif. Substitusi nilai cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 itu sekitar berapa ya? 1,8 kalau nggak salah. Ya sekitar itulah. Atau 0, sorry, kok 1,8 sih? 0,8, maaf. Sekitar 0,8 kalau nggak salah. Dikalikan dengan 80, diperolehlah IX-nya adalah 69,3 kilonewton. Bisa dipahami? Siapa? Oke. Nah, kalau sudah sumbu sigma Fx-nya 0, yang terakhir adalah sigma Fy juga harus 0. Nah, apa saja gaya pada sumbu Y? Sumbu Y, oke saya ganti warna dulu. Saya hapus dulu ya, biar gampang lah dipahami. Oke, biru pakai X, kalau yang merah sumbu Y. Oke. Jangan merah, ini sudah ada warna merah. Ganti hijau. Oke. Nah,
Apa saja gaya pada sumbu Y? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4, yaitu si TY. Ya ini loh, TY. Nah, ada gaya keempat. Ada 4 gaya yang pada sumbu Y. Atas angka positif, maka yang pertama TY adalah T sin 30. Nah, makanya kenapa jadi 80 sin 30? Itu dari TY sin T sin 30. Oke. Habis itu ditambah EY karena EY arahnya ke atas. Kok bisa dapat ke atas, Pak? Ya biar seimbang aja gitu. Karena yang atas nekan ke bawah ya harusnya dia ke atas dong. Oke. Nah, habis itu gaya yang ke bawah apa saja? Si 20 sama 30 ini. Udah, tinggal masukin sin 30 itu setengah kali 80, 40 ya. 40 min 20 min 30 itu dapat min 10. Pindah ruas ke kanan, didapatlah nilainya 10. Nah, dapatlah semua gaya-gayanya. Berarti EX-nya 6,93, EY-nya 10, gaya T-nya 80. Oke. Nah, kayak sampai sini bisa dipahami nggak? Kita dapetin gaya-gaya satu persatunya dulu. Sampai sini paham? Kita dapatkan gaya T dan E. Paham, Pak. Nah, kalau sudah nyari gaya-gaya lain, ya sama kayak tadi ya, yang apa? Yang saya jelasin di sini tadi, mana tadi? Nah, nih. Kita mulai 1.1 persatu. Nah, ini kayaknya soal kayak ini memang panjang-panjang ya. Ini satu soal bisa setengah jam atau 1 jam sendiri. Oke. Nah, ini terserah memulai dari mana nih. Kalau di soal ini sih dia mulai dari titik A. Ininya kan sudah dapat nih 30 kN. Maka yang ke atas harus 30 kN dong. Kan gitu logikanya. Ke atas 30 kN, maka berapa besar AB? Berarti AB adalah oke, berarti kan ke atasnya ini harus 30 juga nih. Kan biar seimbang dong. Nah ini nih, ada tulisannya nih. Sigma FY sama dengan 0. Nah, gaya ke atas, apa istilahnya ABY, itu pasti AB sin 30. Maka AB adalah, apa namanya, 30 per, sorry. Maka ABY itu, oh ya nih ya, AB sin 30. Sin 30 harus itu saya. Kok jadi segini? Sin 30 kan sin 30 kan setengah ya? Oh, maaf, kok 30 derajat? Astagfirullah, maaf. Saya 60 derajat, maaf, saya salah baca. 60. Sin 60. Nah, sin 60 itu dapatnya 0,866. Itulah kenapa jadi 0,866 AB. Karena AB-nya miring, kita nyari nih berapa sih yang tegak. Nah, yang tegak AB itu kalau pakai trigonometri pakai sin 60. Makanya jadi AB kali sin 60 dapatlah 0,866 AB. Makanya didapat AB adalah segini. Bingung atau paham? Paham. Paham ya? Oke, sekarang sigma fx. Sigma fx itu gaya pada sumbu x. Nah, pertama kita hitung dulu berapa ABX-nya. Kalau nyari ABX, berarti AB cos 60. AB-nya udah dapat segini nih. Ini kan 38,66 Newton nih. Nah, ini didapat dari AB cos 60. Cos 60 itu setengah. Makanya kenapa jadi 0,5. 0,5 kali 34,6 ini. Didapatkanlah AC-nya 17,32 kilonewton. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya nih nerusin aja ya. Maksudnya caranya sama persis kok. Jadi tinggal jalar aja ke titik mana. Nah, kalau di buku ini dia apa namanya di contoh soal ini
Habis AB-nya clear, dia pergi ke mana ini? Oh, ini ke titik B, BD, di titik sini. Di titik BD, di titik B, ke titik atas ya. Nah, tinggal dijabarin aja gayanya ada berapa sih? Oh, ada 3. Ada AB yang sudah dapat nilainya, ada BD kita nggak tahu, dan ada BC kita tidak tahu. Ya, caranya sama persis. Pakai sigma fx 0, sigma fy 0. Yang X mana saja? Kalau di sini kan berarti yang sumbu X adalah AB yang ABX sama BD. Nah, ini yang pada sumbu X ya, ABX sama BD ini pada sumbu X. Kalau sumbu Y itu ada ABY sama BCY. Nah, itu diuraikan secara trigonometri. Ini butuh saya jelasin detail atau bisa sendiri? Maksudnya ini caranya sama kayak tadi kok. Caranya uraikan gaya pada sumbu X, sumbu Y. Nah, ini jadi pentingnya teman-teman menguasai trigonometri. Oke. Trigonometri itu gimana saya nyoret ya? Nah, sini aja nih. Sekali lagi trigonometri ya. Trigonometri itu misal nih theta alfa ya. Ini ada Y, ini ada X, ini ada R. Maka nyari Y itu adalah R sin alfa. Nyari X itu adalah R cos alfa. Ini kalau segitiganya gini. Kalau segitiganya dibalik, misal nih kayak gini nih, segitiganya kayak gini. Apa? Ini sudutnya gini alfa. Ini tetap Y, ini X, ini R misal. Nah, kalau pakai sudut ini, nyari X itu justru pakai sin. Karena ingat definisi sin itu depannya sudut dibagi dengan miringnya. Untuk kasus ini ya, Y justru R cos alfa. Nah, jadi saya lihat sih item yang harus teman-teman kuasai adalah trigonometri. Yaitu yang ini, R cos alfa. Nah, kalau ini sudah teman-teman kuasai, trigonometri nguasai, sigma F nguasai, sigma torsi nguasai, soal yang manapun di buku ini insya Allah bisa ngerjain kok. Tapi prinsipnya itu yang harus dikuasai. Menguasai sigma F sama dengan 0, menguasai sigma torsi sama dengan 0, dan menguasai trigonometri. Ya, 3 itu kuncinya untuk semua soal di buku ini. Ya, ini sama aja ya, sigma F-nya 0, sigma torsi 0. Oke. Silakan yang mau bertanya. Atau mau minta dijelasin detail ini sampai selesai contoh soal ini, boleh. Atau mau nanya yang lain juga, silakan. Silakan saya buka sesi pertanyaan. Ini mohon maaf ya, saya cuma bisa sampai zuhur. Silakan yang mau bertanya atau request yang mana? Mas mau minta dijelasin lagi yang sigma F. Sigma F. Oke, baik. Sigma F sama dengan 0. Oke, sekalian saya ngelanjutin pembahasan tadi ya. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya di setiap titik itu semua gaya itu totalnya harus 0. Baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Nah, di awal pengantar tadi saya ngasih tahu logikanya tentang arah gayanya gitu. Jadi kalau ini ke kanan, maka yang ini harus kemana? Nah, intinya gimana caranya? Kalau ada ke kanan, harus ada gaya ke kiri. Kalau ada gaya ke atas, harus ada gaya ke bawah. Itu biar bisa seimbang. Nah, oke. Ini saya sekalian sambil melanjutkan ya. Nah, di titik B itu yang atas ini ya. Di titik atas ini, itu kita tahu AB kan di titik A itu kan tadi arahnya kanan atas ya. Di titik A kan arah AB ini gayanya ke kanan atas. Di titik A kanan atas, maka otomatis di titik B ke kiri bawah. Kan gitu logikanya. Kalau ada gaya ke kiri bawah, maka harus ada gaya ke atas. Makanya BC arahnya ke atas nih. Kalau ada gaya 2 gaya ke kiri, biar seimbang harus ada gaya
ke kanan. Makanya BD ke kanan. Sampai sini bisa dipahami? Tentang arah dulu. Sebelum nominalnya, kita arahnya dulu. Jadi kita biar seimbang atas bawah, seimbang kiri kanan. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bisa dipahami sampai sini dulu? Bisa. Oke, kalau sudah, baru kita jabarkan. Oke. Oke. Nah, kita mulai dari sumbu Y dulu nih. Nah, sumbu Y berarti kan AB arah Y. Tadi kan kita udah dapatkan nih arah ABY, berarti ini ya, 0,866 kali AB. Nah, makanya dapatkan angka ini. Ini maksudnya 0,866 AB. Di mana arah ke bawah itu negatif. Ini nih. Ini. Nah, itu yang ini. Arah sumbu Y-nya ya. Karena kita nyari sumbu Y. Karena kita kan sudah dapat nih. ABY tadi apa? Dapat 0,866 AB. Nah, ini nih. Sama persis nih. Nah, sekarang pada BC. BC-nya harus kita uraikan juga dong. Kalau diuraikan, BC ke atas, berarti kan atas ini dong. BC yang atas. Nah, ada ke atas, ada sudut 60 derajat nih. Ini sudutnya 60 derajat. Kita mau nyari yang ini nih. Kita sebut saja nih BCY. BCY, BCY, ini ada BC. Nah, BCY bagi BC apa itu? Sin kan? Nah, berarti nyari BCY adalah BC sin 60. Nah, itulah kenapa ada 0,86 BC. Ini didapat dari BC kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya 0,866. Dimasukkan substitusi, ketemulah BC segini. Nah, sudah dapat, kita ke sumbu X. Apa saja gaya pada sumbu X? Itu ada BCX, ada ABX, dan ada BD. Harusnya 3 ini, saya. Oh ya, sorry. Ya betul 3. Ini dia gabungin jadi 1 ya. Ini aslinya 2 buah ini. Ini aslinya ada 2. Ini aslinya adalah BCX sama ABX. Cuman dia nyebutnya langsung dikali 2 karena kebetulan angkanya sama persis itu. Harusnya kalau mau lebih sempurna, harusnya ini nulisnya BD dikurang ABX dikurang BCX. ABX nilainya ini ya 0,5 kali 34,6 karena kebetulan BC dan BD ini sama. BC dan AB tadi sama nilainya yaitu 34,6 Newton. Nah, sehingga didapatkan BD-nya adalah 34,6 kilonewton seperti itu. Ya, itu. Jadi itu ya tentang sigma F sama dengan 0 ya. Jadi secara arah jumlahnya harus 0. Secara nilai pada sumbu X maupun sumbu Y harus 0. Nah, ini tinggal lanjutin aja ya. Habis titik B, dia pindah ke titik C. C itu yang sini. Nah, ada di titik C ini ada 5 gaya ya. Nah, ini nih. Di titik C ada 5 gaya. Dari ada gaya AC, ada gaya mana tadi? Nah, ini di gambarnya ya. Ada gaya AC, ada gaya BC, ada gaya CD, ada gaya CE, dan ada gaya dia ke bawah sendiri. Nah, itulah kenapa nih gambarnya ada 5 buah nih. Ada 5 buah gaya nih di titik ini. Tapi prinsipnya sama. Masukin sigma FY 0, masukin sigma FX 0. Nah, tinggal di list nih. Apa saja gayanya? AC kita udah dapat nilainya tadi. BC udah dapat. Nah, CE ini kan udah tahu nih 20 kN. Tinggal 2 gaya yang nggak tahu. Nah, caranya ya tadi sigma fx 0, sigma fy 0. Tinggal ditulis mana aja gaya pada sumbu X. Nah, di sini gaya pada sumbu X itu adalah AC. Ada CE, ada BCX, ada CDX. Nah, itulah kenapa di sini ada 4 buah nih. Ada 1, 2, 3, 4. Karena gaya pada sumbu X ada 4. Ada AC,
Ada CE, ada BCX, ada CDX. Sementara pada sumbu Y ini ada 3 gaya, yaitu gaya ini ya 20 kN ke bawah, gaya CD yang atas, ada gaya BC yang arah kanan bawah. Seperti itu tentang sigma F sama dengan 0. Bisa dipahami? Atau bingung? Ya, memang butuh perlahan ya mencernanya ya. Jadi pertama cerna arahnya dulu. Habis itu baru daftar mana aja gaya pada sumbu F, diinventaris mana sih yang X. Habis itu didaftar lagi mana yang pada sumbu Y. Kalau sudah baru masukin angkanya dan kuasai trigonometri tadi. Gimana cara mencari BCDX, cara mencari CDY, BCX, BCY, ya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, bebas. Sampai menjelang azan ya. Kalian UTS kapan kalau boleh tahu? Atau sudah UTS? Senin, Kak. Senin, Kak. Oh, Senin ini UTS. Mantap, Iya. Masya Allah. Semoga sukses deh. Kak mau tanya, Kak. Ya, silakan. Kalau itu langsung dituju batang yang harus dicari itu bisa nggak, Kak? Nggak nyari satu-satu gitu. Boleh aja sih. Kita langsung tinjau di titik C itu. Mau nyari titik C? Kan lama kalau titik satu-satu itu, Kak. Oke. Bisa nggak, Kak? Bentar, saya cek dulu ya. Kalau nyari titik C, ini kan ada 5 gaya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang CE ini sudah tahu. Tapi masalahnya kita nggak tahu BC sama CD. AC, CE juga kita nggak tahu. Jadi kayaknya memang harus bertahap. Harus bertahap sepertinya. Jadi nyari ini, maka harus cari gaya di sekitarnya. Gimana cara mencari gaya sekitarnya? Ya sepertinya memang harus pakai yang bantuan ini. Bantuan dari titik A sama bantuan titik E, B sama D. Jadi ya nyari titik C ini, titik tengah ini memang yang paling terakhir sepertinya kalau saya lihat. Jadi gini, boleh aja kalian nyoba C. Nanti ketika mentok, oh ternyata ini butuh gaya pada BC dulu nih. Ya berarti mau nggak mau harus nyari BC dulu. Nyari BC dulu. Aduh, ada gaya CD nggak bisa dicari langsung. Ya mau nggak mau harus nyari CD dulu. Tapi algoritmenya nggak apa-apa. Kalian start dari C dulu. Nanti pakai sigma fx, sigma fy. Oh, ternyata ada gaya ini yang harus dicari lebih dulu. Nah, baru kalian menjalar ke gimana caranya dapat gaya yang tadi. Jadi gitu caranya. Jadi makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah jelas atau nggak ada request, mungkin saya akhiri aja ya. Baik, saya pikir cukup dulu ya. Insya Allah nih nanti file ini saya bagikan insya Allah. Ini saya save, saya kirim lagi ke siapa tadi? Prasojo ya. Nanti saya kirim juga recordingnya insya Allah. Baik, saya mohon maaf.